Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita kedatangan motor Rep Absolut, ya. Seperti ini, Rep Absolutnya sepertinya motor untuk ke kebun, teman-teman ya. Ini dia. Nah, jadi di sini teman-teman bermasalah di bagian pengapian, ya. Jadi video kita selalu diisi dengan pengapian ataupun perkabelan, ya. Jadi di sini teman-teman saya memang sudah agak pening mengatasi motor ini, ya, mengatasi pengapian motor ini, sebab saya sudah periksa semua, baik itu spool, CDA, kiprok, pulser dan lain sebagainya, baik itu kabel sudah bagus semua. Artinya di bagian kabel juga sudah pas, tetapi tidak mengeluarkan api di kabel busi, ya. Jadi di sini saya akan coba perlihatkan kembali kepada teman-teman, ya. Sekalian saya akan tutorialkan cara perakitan kabel pengapian pada motor Rep Absolut ataupun blade, ya. Jadi di sini teman-teman di bagian CDI ini dia. Kemudian di bagian kiprok juga ini. Jadi untuk langkah pertama kita sambung di bagian S. Mohon maaf, kita akan tes terlebih dahulu di bagian api spoolnya apakah masih bagus. Ini dia. Untuk kabel spool, sebentar. Ini dia yang berwarna putih. Kalau dia masih ori, ya, langsung kita tes. Ini harus mengeluarkan api agak gede, ya. Bentar, saya lihat ya. Artinya di bagian spool juga bagus, ini tidak ada bermasalah, ya. Kemudian kita pastikan juga di bagian pulser bagus. Cara mengetes pulsernya teman-temannya, kalau teman-teman memiliki tes meter, kita tes aja pakai tes meter seperti ini. Bisa dilihat. Bentar. Ini dia. Nah, kita pastikan dulu di bagian tes meternya nyambung. Ini dia. Wow. Lihat di bagian lampu nyala. Ini dia. Artinya bagus ya. Dan kita buat ke 0 dulu. Oke. Kemudian di bagian kabel pulser ini yang berwarna biru les kuning, itu adalah pulser, teman-teman ya, dari spool. Kita tes positif tes meter, kita sambung ke kabel pulsernya, kemudian negatif tes meter ditempel ke bodi. Bentar. Wow. Ini bermasalah, ini ya. Bentar ya, nggak bermasalah di bagian tes meter saya. Nah, ini dia, sudah nyambung. Lihat, nyala. Kemudian teskan positif tes meter ke kabel pulser, kemudian negatifnya tempel ke bodi. Ini dia, terlihat terang dan tegangan tinggi. Artinya di bagian pulser ini tidak bermasalah, ya. Kemudian kita tes juga di bagian kiprok. Ini dia kiprok baru yang merek Fukuyama. Ini dia. Nah, terlihat. Jadi kita pastikan semua di bagian pengapiannya bagus, baru kita tutorialkan di bagian perkabelannya, cara merakit kabelnya maksudnya. Kemudian di bagian CDA juga kita sediakan yang baru. Ini dia. Ya, artinya di bagian pengapian baru semua ini teman-teman ya, selain daripada spool, karena spoolnya masih mengeluarkan api. Jadi langsung saja kita akan tutorialkan di bagian perakitan kabelnya, ya. Dan ini dia, kita akan langsung tutorialkan di bagian cara merakit kabelnya. Ini kebetulan di bagian soket kiprok ini tidak ori lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah pedomankan warna kabel karena tidak ori lagi ya. Jadi di sini kita akan pedomankan di bagian kamar, di bagian masing-masing kabel ini. Kita masuknya dari kiri ke kanan teman-teman ya. Seperti biasa ini 1, 2, 3. Dan ini sengaja saya kosongkan karena ini tidak kita pakai karena berhubungan ini dengan lampu. Jadi ini teman-teman ya, langkah pertama yang kiri ini adalah massa, spool, kontak, lampu. Ini lampunya ditinggalkan saja. Artinya cuma 3 kabel saja yang kita pakai ya. Massanya, massa kiproknya langsung kita tempel kemari. Ini tidak ada kabel, sudah saya sambung ke bodi. Ya. Langsung kita sambungkan ke bodi seperti ini.
masa kiproknya. Kemudian nomor 2, 1, 2, ini adalah sepul, di mana sepul di kiprok ini sambungkan ke kabel sepul di bagian bak sepulnya yang berwarna putih. Ya, kalau masih ori, teman-teman ya. Oke. Kemudian yang ketiga, ini adalah kontak. Di mana kontak kiprok ini kita sambung ke kontak CDI. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian kontak CDI. Ini dia. Di bagian CDI-nya. Teman-teman juga harus paham di bagian kamar kabel ini. Sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, jangan pedumalkan warna. Ya, karena warna tidak akurat. Dari kiri juga ke kanan teman-teman ya. Ini adalah kontak. Lihat. Kontak. Coil. Ya. Pulser dan massa. Paham? Jadi kontak CDI ini kita sambungkan ke kontak kiprok tadi. Paham? Kontak kiprok yang nomor 3. Oke. Kemudian coil ini kita diamkan saja dulu. Nanti kita tes api melalui sini. Oke. Kemudian yang ketiga dari CDI ini adalah pulser. Di mana kabel pulser CDI ini kita sambung ke kabel pulser di bagian bak spool. Paham teman-teman ya? Saya rasa teman-teman sudah paham. Jadi saya cuma mengingatkan aja supaya teman-teman tidak lupa. Begitu teman-teman ya. Dan selanjutnya yang terakhir ini adalah massa CDI. Di mana massa CDI-nya kita gabung ke massa yang sudah kita tempelkan ke bodi tadi. Seperti itu. Oke. Habis. Dengan begini. Ya. Dengan begini. Ini kabel dari. Sebentar. Lihat ya. Jelas. Maaf. Tidak jelas. Kameranya. Nah ini dia. Oke. Di mana untuk kabel di bagian massa spool sudah tersambung ke massa coil. Ya. Seperti ini. Terlihat. Ya, ini dia. Langsung saja kita sambungkan ke massa CDI, baik itu CDI ataupun kiprok tadi. Langsung saja kita sambungkan. Artinya massanya digabung menjadi satu semua, tidak masalah. Seperti itu. Oke. Jadi dengan begini, apabila kabel ini sudah pas semua, seharusnya ini mengeluarkan api dari kabel coil ini. Ini nanti kita tempelkan ke bodi seperti ini, sembari kita engkol, seharusnya ini mengeluarkan api. Oke? So, coba kita tes dulu. Ini dia. Tidak keluar. Ya. Tidak keluar sedikit pun. Padahal seperti saya bilang tadi, di bagian CDI baru, kiprok baru, spool bagus, ya. Pulser juga bagus, kabelnya juga sudah pas semua, tetapi tidak mau mengeluarkan api. Jadi ini memang agak aneh memang ini teman-teman ya. Ini CDI baru juga mau mati, tetapi di sini saya menyediakan 2 sekaligus CDI-nya. Ya, tidak juga ada hasil. Artinya ini kemarin ya saya tes ke motor lain, hidup motornya. Berarti kan di bagian CDI yang lama ini juga tidak bermasalah. Jadi karena saya sanksi, saya coba ke CDI yang baru, sama juga tidak mengeluarkan api. Berarti salahnya di mana? Ya. Jadi kalau begini sebaiknya kita rubah saja pengapian ini, ya, supaya tidak terlalu pening kita mengerjakan di bagian kabel ini. Di bagian kabel ini ya, di bagian pengapian ini, sebaiknya kita rubah saja di bagian pengapian ini teman-temannya supaya gampang. Jadi coba kita teskan, kita bongkar kembali, Jadi di sini saya akan coba pakai pengapian Shogun 110 seperti ini. Yang ini dia, ini kotaknya Shogun 110. Nah, langsung saja kita akan tutorialkan cara perakitan kabelnya. Di mana untuk kabel di bagian CDI ini adalah 5 kabel. Ya, artinya yang terpakai cuma 4 nih teman-teman ya. Ini adalah kontak yang pisah kamar, kontak
koil, ya, dari sini kemari teman-teman ya, paham? Kontak, koil, pulser, dan massa. Yang ini tidak terpakai. Ini putus saja boleh. Ini kita buat seperti ini aja supaya gampang ya. Nah ini dia, 4 kabel, kontak, koil, pulser, dan massa. Langsung saja kita coba rakit ya. Kita masuk di bagian kiprok yang ini. Ya. Sama juga seperti yang tadi. Jalur pengepennya. Ini adalah massa, spool, kontak ya. Jadi untuk massanya, massa kiproknya seperti tadi, langsung kita gabung ke kabel yang sudah kita tempelkan ke bodi seperti ini. Oke. 1. Kemudian ini adalah spool. Spool ini juga kita sambung ke bak spool yang kabel berwarna putih. Sebenarnya ini sama cara merakit kabelnya, cuma beda di bagian nama soket ini, nama kabel di bagian CDI-nya aja yang beda teman-teman ya. Kalau kiproknya sama. Oke, kemudian kontak kiprok ini langsung kita sambung ke kontak CDA yang pisah kamar. Ini dia. Yang pisah kamar ini ya. Oke. Ini adalah kontak CDA langsung digabung ke kontak kiprok. Oke. Kemudian ini adalah koil kita diamkan saja dulu. Kemudian ini adalah nomor 3, ini adalah pulser, di mana pulsernya kita sambung ke pulser dari bak spool. Oke. Kemudian yang terakhir adalah massa CDI yang ini. Massa CDI-nya langsung juga kita gabung ke kabel yang sudah kita tempelkan ke bodi. Kan sama kan? Oke. Dan ini massa spoolnya juga kita sambungkan ke massa CDI ataupun kiprok. Kita gabung saja menjadi satu semua. Pokoknya sama seperti perakitan kabel di bagian CDI repo tadi, teman-teman ya. Oke. Apabila sini sudah pas, kemudian kita akan coba tes ke kabel busi. Ke kabel koil yang ini. Ya. Sebentar. Bisa dilihat? Terlihat? Apinya besar? Ini dia. Ternyata kita pakai pengapian Shogun langsung mengeluarkan api dari kabel koil ini. Jadi dengan begini, apabila ini kita sambung ke DC close ini, otomatis ke kabel busi ini udah keluar api. Ya. Lihat, sekali tes. Apinya besar. Oke. Langsung kita coba kita pasang ke koil ini, ke DC close-nya teman-teman ya. Supaya kita bisa menyaksikan di bagian kabel businya. Sebentar. Oke. Bisa teman-teman lihat di bagian kabel busi yang ini. Yang ini ya. Ini sudah disambung kabel. Seperti ini. Bisa dilihat. Cepus. Kesetrum. Ya. Kesetrum. Nah ini dia. Wow. Terkejut juga ini. Terdengar suaranya dan terlihat. Ini ya. Jadi apabila kita pakai CDI Shogun ini, otomatis di bagian titik pulsernya ataupun pick up-nya harus kita potong. Kita sesuaikan dengan ukuran pick up CDI Shogun. Ya. Dimana kita sudah mengetahui untuk ukuran pick up motor Shogun 110, kalau nggak salah dia adalah 14 mm. Sedangkan untuk repo absolut dia agak panjang titik pick up-nya. Jadi nanti kita harus memotong banyak teman-teman ya. Karena ini saya rubah saja ke pengapian Shogun. Dan di bagian titik pick up-nya harus juga dirubah. Begitu teman-teman ya. Jadi intinya ini akan saya rubah pengapiannya menjadi pengapian Shogun 110. Langsung saja saya akan potong di bagian titik pick up-nya. Dan ini dia teman-teman ya di bagian titik pick up-nya.
Ini akan terlihat panjang, jadi banyak yang kita potong ini teman-teman ya. Dan teman-teman memotongnya juga harus teliti ya. Artinya teman-teman jangan nanti ngukurnya dari depan ke belakang, itu salah. Akan tetapi teman-teman ukur dari belakang ke depan seperti itu. Seperti ini nanti. Ini dia kita ambil 14 mili ya. Dari satu hitung 4 garis ke angka 0. Jadinya 14 mili ya. 1, 2, 3 dan 4. Oke, 14 mili ukur dari belakang ke depan. Seperti ini. Jadi nanti kita cuma memakai titik pick up-nya cuma seperti ini teman-teman. Yang itu, itulah dia. Itu untuk titik pick up untuk motor, maksudnya untuk CDI Shogun 110. Begitu teman-teman ya. Apabila ini nanti tidak dipotong, otomatis motor ini akan berebet. Memang hidup ya. Lamsam juga mau, tetapi berkendala nanti di bagian gas. Apabila kita gas dia berebet. Itu apabila tidak kita potong di bagian titik pick up-nya. Seperti itu. Paham teman-teman ya? Dan selanjutnya ini akan saya potong. Ini dia teman-temannya, selesai sudah saya potong ya. Ini dia, kita ukur pas 14 mili. Ini dia. Oke. Dan selanjutnya saya akan tutup, kemudian saya akan rakit kembali kabelnya, kemudian kita tes nyalakan mesin. Oke, ini dia teman-temannya, sudah saya rakit kabelnya. Jadi tidak perlu saya tutorialkan lagi karena di awal video tadi sudah saya tutorialkan cara perakitan kabelnya. Langsung saja kita akan coba nyalakan mesin. Ini kasih kontaknya. Ya. Lamsam bagus. Coba kita tarik gas. Mantap. Oke, itu dia teman-teman ya. Coba kita matikan dulu. Oke. Jadi itulah dia teman-temannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika berkenan tekan tombol like, subscribe. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Fendi Vehicle Channel. Dadah.